Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Haura Asari Putri dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menceritakan rangkuman materi di semester 1. Oke, yang pertama, apakah kalian mengetahui tentang sejarah komputer? Dan apa sih sejarah komputer itu? Di sini saya akan menceritakan apa itu sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Nah, untuk generasi pertama, komputer tabung vakum yang digunakan untuk keperluan akademik dan militer. Contohnya komputer Atanasoff Berry dan ENIAC. Yang kedua, generasi kedua, komputer yang menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Contohnya Univac dan IBM 650. Generasi ketiga, komputer yang menggunakan sirkuit terpadu IC untuk menggantikan transistor. Komputer generasi ini juga menggunakan monitor dan keyboard. Untuk yang keempat, komputer yang menggunakan mikroprosesor. Komputer generasi ini juga mulai munculnya laptop. Generasi kelima, komputer yang memiliki kecerdasan buatan AI. Komputer generasi ini juga menggunakan LSI, Large Scale Integration, dan semikonduktor. Yang kedua, ada apa aja sih komponen komputer itu dan fungsinya untuk apa aja sih? Nah, untuk komponen komputer itu ada 15. Yang pertama yaitu ada casing, alat yang berguna untuk melindungi komponen-komponen hardware dalam CPU agar aman dari debu dan air yang dapat merusak komponen. Yang kedua ada motherboard, menghubungkan semua komponen komputer, berfungsi sebagai tempat memasangkan komponen internal sebuah komputer. Yang ketiga ada prosesor, berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan perintah. Dan yang keempat, memori, menyimpan informasi atau data secara sementara. Yang kelima ada hard disk, penyimpanan data elektronik seperti dokumen, foto, musik, dan video. Yang keenam, power supply, berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan. Yang ketujuh ada keyboard, digunakan untuk mengetik huruf, angka, atau simbol tertentu ke software atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Yang kedelapan, monitor, menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video secara visual. Yang kesembilan ada mouse, berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Yang kesepuluh ada speaker, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi gelombang suara yang dapat didengar. Yang ke-11 SSD, perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Yang ke-12 printer, berfungsi untuk mencetak dokumen kerja seperti laporan, proposal, atau surat. Yang ke-13 ada VGA, berfungsi untuk menampilkan data ke layar atau monitor. Yang ke-14 ada optical drive, berfungsi untuk membaca dan menulis data pada cakram optik. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada DVD,
penyimpanan data cakram optik digital. Yang ketiga, bagaimana sih merakit komputer itu? Apa saja sih urutannya? Nah, banyak sekali orang di luar sana mungkin yang belum tahu bagaimana merakit komputer, bagaimana cara merakit komputer, urutan-urutannya. Di sini saya akan menjelaskan urutan-urutan untuk merakit komputer. Yang pertama, kalian bisa buka casing pada CPU. Yang kedua, pasang CPU ke motherboard. Yang ketiga, pasang kipas prosesor. Yang keempat, pasang RAM. Yang kelima, pasang power supply. Yang keenam, pasang motherboard pada casing. Yang ketujuh, pasang CD atau DVD RW. Yang kedelapan, pasang hard disk. Yang kesembilan, pasang kabel CD atau DVD, drive, dan hard disk. Yang kesepuluh, memasang konektor USB dan audio. Yang ke-11, pasang kabel power lead. Yang ke-12, pasang kabel power supply ke motherboard. Yang ke-13, sambungkan kabel arus listrik. Yang ke-14, sambungkan ke monitor. Dan yang terakhir, kalian bisa tes komputernya. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, mungkin banyak sekali orang-orang yang masih pada bingung atau yang masih pada bimbang gitu ya, gimana sih cara install OS operasi sistem itu, terutama yang masih SMK itu kan, gimana cara menginstal operasi sistem itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal OS atau operasi sistem. Untuk yang pertama, kalian pastikan hardware berjalan dengan baik. Cek tanggalnya. Yang kedua, cek BIOS. Cek Dell, F2, F10, hard disk, flash disk, DVD. Yang ketiga, atur boot urutan media yang dibaca. 1 ST Windows, 2 ND DVD, 3 RD hard disk, 4 TH. Dan yang terakhir, kalian bisa save. Untuk yang kelima, mungkin ada beberapa yang nanya pengenalan Windows itu apa, ada berapa versi yang dirilis dalam Windows. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pengenalan Windows itu apa, dirilisnya pada tahun berapa, dan Windows itu ada apa aja yang dirilis. Yang pengenalan Windows itu, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola perangkat keras komputer. Windows memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, jendela, dan menu. Beberapa versi Windows yang pernah dirilis antaranya Windows 1.0, dirilis pada 1985. Lalu ada Windows 95, dirilis pada 1995. Ada Windows XP, dirilis pada 2001. Windows Vista, dirilis pada 2007. Windows 7 dirilis pada 2009. Windows 8 dirilis pada 2012 dan yang terakhir Windows 10 dirilis pada 2015. Yang selanjutnya, apa aja perbedaan open source dan closed source? Mungkin dari kalian yang masih SMK atau ada yang kuliah ikut jurusan teknik komputer, jaringan, itu ada yang masih bingung, ada yang masih belum tahu apa sih perbedaan open source dan closed source. Nah, kalau untuk open source adalah model pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan setiap orang untuk mengubah dan membagikan teknologi. Sedangkan closed source adalah model pengembangan perangkat lunak yang kode sumbernya tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh orang lain selain pemiliknya. Nah, untuk yang selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang shorthand komputer. Apa aja itu shorthand komputer? Terus dapat digunakan dalam bidang apa saja? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Untuk shorthand komputer itu adalah teknik menulis dengan singkatan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti JavaScript, ekspresi reguler, pengetikan daring. Nah, jadi untuk shorthand itu dapat teknik menulis dengan singkatan yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Untuk yang terakhir itu apa aja manfaat komputer di kehidupan sehari-hari kita ini. Sebenarnya manfaat komputer di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, bukan cuma hanya 1-2 atau 1-10, tapi banyak gitu ya untuk manfaat kebutuhan di kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya akan menceritakan apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama ada komunikasi. Komputer memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui email, pesan, panggilan suara, atau video call. Nah, untuk yang kedua, pekerjaan. Komputer dapat membantu kita dalam berbagai pekerjaan serta membuat dan mengedit dokumen melalui riset daring dan mengelola data. Yang ketiga, pendidikan. Komputer dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, terutama yang masuk SMK dan masuk ke jurusan komputer, jaringan komputer, itu tuh bisa banget untuk jadi proses pembelajaran yang efektif, yang bagus. Nah, untuk yang keempat, bisnis. Komputer dapat digunakan untuk menjalankan berbagai bisnis seperti berjualan online, mengelola keuangan, dan lain-lain. Nah, untuk yang poin keempat itu menurut saya itu cukup membantu untuk kita semua. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang yang lebih senang itu berbelanja online. Jadi bisnis berjualan online ini sangat menguntungkan bagi kita yang butuh kerjaan lewat HP, bisa sekali untuk berjualan online. Nah, untuk yang kelima, hiburan. Komputer dapat digunakan sebagai media hiburan seperti bermain game, mengakses media sosial, dan menonton video. Untuk yang keenam, penyimpanan data. Komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar sehingga memudahkan kita untuk menemukan dan menggunakannya kembali. Yang ketujuh, kesehatan. Komputer dapat digunakan untuk memantau detak jantung dan tekanan darah pasien, serta mengorganisir catatan medis pasien. Dan yang ke-8 itu media pembuatan konten. Media pembuatan konten itu komputer yang dapat digunakan untuk media pembuatan konten, untuk konten-konten yang bisa di-upload ke sosial media, dan itu tuh bagus sekali karena bisa menguntungkan juga ke kaliannya, bisa mendapatkan hasil yang bagus, bisa menambah uang jajan, uang saku kalian, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan tentang materi rangkuman di semester 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang dapat kalian pahami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.